memperhatikan dan melihat sosok berdiri di sampingnya. Pria ini tinggi, tingginya lebih dari 2 meter. Mengenakan baju besi hitam, baju besi itu sangat halus dan ditutupi dengan jejak waktu, termasuk bekas pisau, pedang, berbagai senjata, dan bahkan seni bela diri. Sedangkan untuk kulitnya, sebenarnya bersinar, dan tidak ada garis spesifik yang terlihat. Namun rambut putih di kepalanya bisa terlihat dengan jelas. Rambut putih itu tersebar ke bawah dan jatuh di atas armor hitam, ditambah dengan sosoknya yang tinggi dan lurus. Rasanya sangat mendominasi dan menindas. Tapi orang ini jelas tidak memiliki permusuhan terhadap Chu Feng. Senior, karena kamu adalah penguasa tempat ini, kamu harus menguasai formasi di sini dan dapat mendengar percakapan kita. Dia sangat menghormati tempat ini, dan dia juga menghormatimu. Tetapi mengapa Anda sengaja memprovokasi dia? Dari sikap orang ini terhadapnya, Chu Feng dapat merasakan bahwa orang ini hanya memperlakukan Hua-Hua dengan sengaja, hanya untuk membuat Hua-Hua masuk ke dalam formasi. Karena kamu, kata pria berambut putih dan berarmor hitam. Aku, Chu Feng terkejut. Kamu, bernama Chu Feng, adalah seniman bela diri junior terkuat di generasi sekarang dan spiritualis dunia junior terkuat di generasi sekarang. Mengapa kamu tidak menantang formasi itu? Tanya pria berambut putih dan lapis baja hitam. Karena aku mendengarkan nasihatnya. Dengarkan saranku. Pria berambut putih dan berarmor hitam itu sedikit bingung. Formasi ini jelas memiliki dua kata tertulis di atasnya, berbahaya. Pria berambut putih dan berbaju hitam itu tersenyum dan berkata, sederhananya, itu berarti mendengarkan nasihat, tapi kasarnya, itu berarti menjadi pengecut. Senior, gunakan metode provokasi terhadap junior ini. Tidak ada gunanya. Kecuali Anda dapat dengan jelas memberitahu junior ini apa manfaat dari menghancurkan formasi ini. Junior, seharusnya tidak ada harta karun di sini. Kata Chu Feng. Memang tidak ada harta karun, tapi apakah kamu menginginkan martabat? Tanya pria berambut putih dan berbaju hitam. Martabat. Chu Feng terkejut. Apakah kamu pernah bertemu dengan teman-temanmu dari zaman kuno? Kata pria berambut putih dan berarmor hitam. Saya pernah melihatnya sebelumnya, kata Chu Feng. Sebenarnya, mereka juga lahir dalam waktu 100 tahun. Harus dikatakan bahwa mereka juga orang-orang masa kini. Tetapi mengapa mereka menganggap diri mereka kuno dan meremehkan pejuang masa kini? Tahukah Anda alasannya? Tanya si rambut putih dan armor hitam. Karena garis keturunan mereka telah diwarisi dari zaman kuno, dan karena keluarga mereka telah berdiri di zaman kuno. Dan para pejuang masa kini. Chu Feng berhenti sejenak pada saat ini. Apa yang terjadi dengan para pejuang masa kini? Tanya pria berambut putih dan berarmor hitam. Berikut ini semua adalah tebakan junior, tanpa penelitian yang teliti. Chu Feng tersenyum. Biarkan aku mendengar tebakanmu, kata pria berambut putih dan berarmor hitam. Generasi muda menduga bahwa semua ras dan monster di era kontemporer tidak lahir di era ini. Nenek moyang kita juga harusnya berasal dari zaman kuno. Itulah mengapa kita tidak memiliki harta dari zaman kuno. Tidak ada warisan dari zaman kuno. Dugaan saya, nenek moyang kita biasa-biasa saja di zaman kuno dan berada di posisi terbawah dalam dunia seni bela diri. Bahkan banyak orang, nenek moyang saya mungkin bukan seniman bela diri di zaman kuno, tetapi mereka adalah orang biasa. Inilah sebabnya di banyak tempat di dunia bawah, banyak orang bahkan tidak memiliki darah. Sesuatu pasti telah terjadi di akhir zaman kuno, keluarga sekte yang kuat itu semuanya terlibat. Apa yang menyebabkan mereka tertidur adalah bahwa nenek moyang kita adalah orang-orang biasa dan telah meninggal. Tetapi hal-hal di zaman kuno tampaknya telah menyebabkan banyak hal, orang kehilangan ingatannya, jadi nenek moyang kita telah melupakan hal-hal kuno, sehingga mereka merasa berasal dari zaman ini.
Tentu saja, berapa banyak karakter dari zaman kuno yang bertahan hingga hari ini. Kebanyakan orang baru lahir di era ini. Para bangsawan dan raksasa terkenal di zaman kuno itulah yang bersikeras membedakan orang-orang di era yang sama. Karena mereka meremehkan kita. Di mata mereka, kita mampu menempati era ini dan dunia seni bela diri yang luas ini hanya karena mereka tertidur lelap. Di mata mereka, kami hanyalah kera yang menjadi raja ketika harimau sudah tidak ada lagi di gunung. Tidak, sebenarnya itu bukan monyet, itu semut. Di mata mereka, kami masih manusia biasa dari zaman dahulu, eksistensi paling rendah. Merekalah semut-semut yang mampu menghancurkan rumah kita hanya dengan lambaian tangan atau hembusan udara. Kami baru saja mendapatkan sumber daya dan harta mereka saat mereka tidur, dan itulah cara kami mencapai apa yang kami miliki saat ini. Tetapi pada analisa terakhir, mereka tidak semulia dan sekuat mereka. Jadi di mata mereka, kami hanyalah warga sipil yang beruntung dan tidak bisa dibandingkan dengan mereka. Ketika Chu Feng mengatakan ini, pria dengan rambut putih dan baju besi hitam benar-benar bertepuk tangan. Chu Feng tidak berbicara, tetapi terus menatapnya. Kamu tidak menebak-nebak, mendengar. Pengamatan dan analisis adalah keterampilan dasar seorang spiritualis dunia. Keterampilan dasar Anda bagus. Saya dapat memberitahu Anda bahwa analisis Anda benar. Analisis Anda benar. Semua kehidupan lahir di zaman dahulu. Zaman dahulu tidak lain hanyalah warisan dari zaman dahulu. Generasi sekarang juga merupakan warisan dari zaman dahulu. Hanya saja pada setiap zaman selalu ada sisi vertikal dan horizontalnya, ada orang yang kuat, ada juga orang yang hidup damai dan stabil. Yang kuat secara alami meremehkan rakyat jelata. Pria dengan rambut putih dan baju besi hitam berkata, "Jadi para senior juga meremehkan kami," kata Chu Feng. Chu Feng, rasa hormat bergantung pada kemampuan. Kemampuan itu bergantung pada siapa. Andalkan kemampuan Anda sendiri. Orang yang lemah tidak bisa mendapatkan rasa hormat, mereka hanya bisa mendapatkan rasa kasihan dan simpati. Tetapi apakah akan menunjukkan belas kasihan dan simpati ditentukan oleh yang kuat. Karena mereka juga bisa menolak untuk memberikan belas kasihan dan kasih sayang, atau mereka dapat memilih untuk menawarkan penghinaan dan kehancuran. Semuanya berdasarkan hati nurani, tetapi tidak dapat disangkal bahwa mereka memenuhi syarat untuk mengambil keputusan. Misalnya, wanita yang ikut berperang, saat pertama kali datang ke sini, dia sangat tidak senang padamu. Kaulah yang menunjukkan tata letak susunan yang membuatnya berubah pikiran. Ini adalah rasa hormat yang kamu peroleh dengan kekuatanmu. Demikian pula, jika Anda ingin mendapatkan rasa hormat kami, Anda harus menggunakan kekuatan Anda. Kalau tidak, kenapa aku harus menghormatimu? Apa upaya nenek moyang kita secara turun-temurun? Apakah menurut Anda ini untuk melindungi segala sesuatu di dunia dan melindungi semua orang di dunia? Tentu saja tidak. Nenek moyang kita telah bekerja keras dari generasi ke generasi untuk membuat jarak di antara kita semua. Jadilah orang yang kuat, jadilah orang yang mengendalikan nasib orang lain, jadilah tuan bagi orang lain. Inilah motivasi untuk berlatih keras. Chu Feng tidak menjawab perkataan pria berambut putih dan berbaju hitam. Setiap orang memiliki pemikirannya masing-masing. Namun Chu Feng tahu bahwa pemikiran pria berambut putih dan berbaju hitam sebenarnya adalah pemikiran sebagian besar kultivator bela diri. Modifikasi sangat lambat.